Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, yang akan kita bahas sekarang adalah masalah persamaan kuadrat. Oke, kita langsung pada pembahasan yang pertama, yaitu seperti apa bentuk umum dari persamaan kuadrat. Ya kan? Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah seperti ini. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Tentunya dengan A, B, C-nya ini adalah anggota bilangan real dan A jangan sampai sama dengan 0. Jadi seperti ini. Ini variabelnya, variabel X. Dengan variabel X ini, pangkat tertingginya adalah 2. Nah, seperti apa contohnya? Ini bentuk umumnya, contohnya seperti ini. Nah, inilah contoh dari persamaan kuadrat. Tentunya, ya ini persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Nah, kalau dilihat dari bentuk umumnya, berapa A-nya? A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan, nah koefisien X kuadrat kan adalah 3. Kalau koefisien dari X, ada berapa koefisien X-nya di sini? Ya, di sini sebenarnya ada 1 ya. Hanya tidak ditulis kalau 1. Jadi, B-nya adalah 1. C-nya? Ya, C-nya bukan 6, tapi ya ikutkan dengan negatifnya, negatif 6. Oke, paham ya? Nah, itu contoh yang pertama. Selanjutnya coba kita lanjut pada contoh persamaan kuadrat yang kedua. Nah, ini X kuadrat kurang 9 sama dengan 0. Ini juga adalah contoh dari persamaan kuadrat. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Kalau begitu berapa A-nya? A-nya adalah 1. B-nya berapa? Ingat, B ini adalah koefisien dari X atau bilangan yang menempel di X. Nah, di sini kan tidak ada X. Berarti B-nya sama dengan 0 ya. Nah, C-nya berapa? C-nya adalah negatif 9. Oke, jangan 9 saja, tapi ikutkan dengan negatifnya. Oke, paham ya? Nah, sekarang coba kita masuk contoh yang ketiga. Nah, ini. X kuadrat kurang, X kurang 6. Nah, X kurang 6 ini bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Ingat, persamaan kuadrat itu A-nya atau bilangan yang menempel di X kuadrat jangan sampai 0. Sementara ini, A-nya berapa kalau seperti ini? Ya, A-nya kan 0. Nah, makanya dia bukan persamaan kuadrat. Karena persamaan kuadrat harus A-nya jangan sampai 0. Oke, sampai di sini contoh persamaan kuadrat yang saya berikan. Yang perlu adik-adik perhatikan bahwa untuk persamaan kuadrat ini tidak mesti harus variabel X di sini. Bisa juga saya ganti dengan variabel lain. Katakanlah AT kuadrat tambah BT tambah C. Ya, seperti ini juga bisa. Tidak mesti harus X ya. Berarti yang penting ada variabel yang berpangkat 2. Oke, paham ya? Nah, berarti tidak harus X di sini. Bisa Y, AY kuadrat tambah BY tambah C. Bisa juga bentuknya katakanlah PY kuadrat tambah QY tambah R sama dengan 0. Ini juga bentuk umum persamaan kuadrat. Berarti tidak harus mesti seperti ini. Yang penting berbentuk ada Y kuadrat, ada Y-nya juga. Dan ada konstanta. Oke, ini untuk bentuk umumnya. Sekarang kita lanjut pada materi selanjutnya. Apa itu?
Nah, akar persamaan kuadrat. Nah, apa yang dimaksud dengan akar di sini? Nah, akar persamaan kuadrat dari AS kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Maksudnya kata memenuhi di sini, apa arti dari memenuhi di sini? Artinya, setelah X ini kita substitusi pada persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat itu menjadi pernyataan yang benar. Itu maksudnya memenuhi. Oke, mungkin bagusnya saya kasih contoh. Contohnya seperti ini. X sama dengan 1 merupakan akar persamaan kuadrat X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Kenapa X sama dengan 1 merupakan akar dari persamaan kuadrat ini? Ya, sebab coba saya substitusi X sama dengan 1 di sini. Ini saya jadinya 1 kuadrat kurang 3X sama saja dengan 3 kali 1 ya. 3 kali 1 tambah 2 sama dengan 0. Ini 1 kuadrat berapa? 1, kemudian dikurangi 3 tambah 2 sama dengan 0. 1 kurang 3, 2, 1 kurang 3, negatif 2 tambah 2, 0. 0 sama dengan 0. Ya, ini kan benar ya. Ya, makanya ini disebut akar dari persamaan kuadrat yang ini. Kenapa? Karena setelah X sama dengan 1, ini disubstitusi ke sini, menghasilkan pernyataan yang benar. Nah, itulah yang dimaksud dengan akar. Oke, ini alasannya ya. Oke, alasannya saya hapus, karena akan ada tulisan lain di bawahnya ini. Oke. Nah, X sama dengan 2 juga merupakan akar persamaan kuadrat dari ini. X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Kenapa? Coba lagi kita substitusi. Sebab. Coba substitusi 2 kuadrat kurang 3 kali 2. Semua X kita ganti dengan 2. Tambah 2 sama dengan 0. Apakah ini merupakan pernyataan yang benar? Ini 4 kurang 6 tambah 2 sama dengan 0. Ini negatif 2 tambah 2 sama dengan 0. 0 sama dengan 0. Nah, ini juga benar ya. Olehnya itu, X sama dengan 2 juga merupakan akar dari persamaan kuadrat yang ini. Sudah 2 akarnya, X sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Apakah masih ada lagi akar yang lain? Ya, saya rasa tidak ada lagi ya. Ingat, persamaan kuadrat itu akarnya paling banyak adalah 2. Yang paling sedikit tidak ada. Ya kan? Paling banyak 2. Dan ini sudah cukup. Tidak ada lagi akar yang ketiga. Nah, coba lagi saya hapus ini. X sama dengan 3 bukan merupakan akar persamaan kuadrat. Ya, itu bukan ya. Bukan persamaan, bukan akar dari persamaan kuadrat yang ini. Kenapa bukan? Ya, coba saja substitusi X sama dengan 3 di sini. Kalau dia menghasilkan yang benar, berarti memang akarnya. Tapi kalau menghasilkan sesuatu yang salah, berarti bukan akarnya. X sama dengan 3 ya. Coba saya buat lagi lembaran baru. Tadi masih ingat anunya? Persamaan kuadratnya. X kuadrat kurang 3X tambah 2 sama dengan 0. Katanya X sama dengan 3 bukan akarnya. Bukan akarnya. Nah, sebab
Kenapa? Coba kita substitusi X sama dengan 3. Berarti 3 kuadrat kurang 3 kali 3 sama tambah 2 sama dengan 0. Ini 9 kurang 9 tambah 2 sama dengan 0. Ini 0 tambah 2 sama dengan 0. 2 sama dengan 0. Ini kan salah. Nah, karena X sama dengan 3 ini saya substitusi ke sini, ternyata menghasilkan suatu kesimpulan yang salah, maka ini bukan merupakan akar persamaan kuadrat dari yang ini. Oke, paham ya? Itu tentang akar persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita akan bahas yang lain lagi. Akar persamaan kuadrat sudah. Nah, sekarang ini perhatikan. X sama dengan 1 merupakan akarnya dari persamaan kuadrat yang ini. Kemudian X sama dengan 2 merupakan akarnya dari persamaan kuadrat yang ini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau saya punya persamaan kuadrat, bagaimana cara menentukan akarnya? Kan begitu ya? Saya punya persamaan kuadrat, katakanlah saya belum punya ini, saya belum punya ini, yang saya punya baru ini. Baru ini. Bagaimana cara menentukan akarnya? Oke, itu yang akan kita bahas.